ada ditemukan kayak lumpang ya dari kayu. Nanti ada gambarnya nih, Pak Lurah punya foto-foto dokumentasinya, lumpang dari kayu. Oke teman-teman, saya sedang berada di Makam Dawa Desa Galuh Timur bersama Bapak HM Yusuf, Haji Muhammad Yusuf. Beliau mantan lurah dan sesepuh di Galuh Timur. Saya akan menanyakan ke beliau terkait dengan di sini ada namanya Makam Dawa atau bahasa Indonesianya Makam Panjang. Nah ini saya pengen tanya nih Pak Yusuf, kenapa sih dinamakan Makam Dawa itu gimana Pak? Ya, menurut cerita orang tua dulu kuna itu kan, sebelum ada dukuh Makam Dawa juga yang namanya Makam Dawa itu kan sudah ada. Oh sudah ada ya. Makanya dukuh ini ikut ke nama Makam Dawa. Oh, jadi sebelum ada perumahan atau penduduk di sini perkampungan sudah ada makam dulu. Ada. Oh, lah itu kira-kira makamnya siapa atau makam memang ada di makam di situ apa hanya nama saja Makam Dawa itu? Kalau menurut versi saya bukan bukan cerita sejarah. Iya ya. Cerita rakyat yang turun temurun ya, enggak apa-apa ya. Kalau cerita sejarah kan takut salah. Iya ya. Itu kan menurut orang tua dulu itu kan keturunan Raja Galuh Timur yang keempat. Raja Galuh Timur yang keempat. Itu berarti sempalan dari Ciamis. Oh, sempalan Ciamis maksudnya Raja Galuh Ciamis apa? Dari Ciamis itu kan ada kerajaan yang terakhir dari Prabu Siliwangi itu kan Raden Surawisesa. Itu katanya seperti itu. Surawisesa ya. Terus merambah ke sini dan dinamakan Kerajaan Galuh, tapi yang paling timur. Oh, yang paling timur. Jadi dinamakan Galuh Timur. Timur itu maksudnya timur muda apa timur sebelah timur? Versi yang lain itu kan yang namanya timur itu kan berarti dari bahasa Sanskerta. Iya, iya. Bahasa timur itu kan namanya jauh halus lah. Iya, jadi Galuh itu raja, timur itu muda. Oh, memang dulu katanya di sini rajanya muda. Yang kebetulan waktu itu kan bersanding atau berjodoh dengan anaknya Ratu Sumedang. Oh, Ratu Sumedang ya. Karena waktu itu Galuh Timur rajanya muda kemudian bersanding dengan anaknya Ratu Sumedang, itu tidak direstui oleh yang namanya Ratu Sumedangnya. Oh, Ratu Sumedangnya nggak merestui perjodohan itu. Iya, masalah itu. Akhirnya kan mengirim suatu kedikdayaan. Iya. Kedikdayaan mengirim yang namanya golok. Oh. Dari Sumedang ditujukan kepada dua orang tersebut. Maksudnya dilempar golok apa dari Sumedang sana? Iya, dilempar ke Galuh Timur. Ditujukan pada dua orang tersebut, Ratu Sumedang dengan Raja Galuh yang muda itu. Akhirnya mengenai leher kedua orang tersebut. Lah udah mengenai leher tersebut putus semua. Nah, akhirnya patung yang digagak golok itu kan jadi tidak ada kepalanya. Oh, patung apa Ganesha? Kayak semacam Ganesha ya? Ya, bukan. Oh, bukan. Patung manusia. Patung manusia. Yang ditemukan kan kemarin-kemarin sudah pada pecah. Ya. Keping lah. Oh, itu gara-garanya itu kena leher. Goloknya Ratu Sumedang. Iya. Berarti ada kaitannya ya Makam Dawa sama gagang golok. Iya, nanti kan setelah itu kan baru ke makam. Nah, setelah itu Raja Galuh juga punya kedikdayaan. Nah, akhirnya kedikdayaan tersebut dikembalikan lagi sehingga kepala itu kan bisa nyambung kembali. Anak jero undang baik kembali lagi.
lagi lah, setelah kembali kepala kembali, terus keduanya kembali, terus punya keturunan namanya Gajahwong. oh Gajahwong. Ya, jadi kutukan demi kutukan, yang namanya kutukan juga tetap berlanjut. Ya. Akhirnya sekalipun Raja Galuh itu bisa mengembalikan seperti semula utuh, ya. Akhirnya keturunan itu keluar yang namanya Gajahwong. Oh, Gajahwong dulu ada patung di hutan, makanya hutannya disebut hutan Gajahwong ya. Yang dekat itu ya Bukit Ifik itu apa ya? Kesana lagi ya? Agak ke selatan. Oh ya, barat. Ya, Gunung Tugel ya dekat situ. Ya, sebelah selatan. Nah, setelah itu kemudian karena punya keturunan tidak umum ya, tidak umum dengan manusia biasa ya. Akhirnya katanya malu dibuang akhirnya si Gajahwong tersebut. Oh, dibuang ke hutan. Makanya di situ dinamakan hutan Gajahwong. Nah, di situ hutan Gajahwong dibuang di situ. Kemudian ada sepasang kakek-kakek nenek yang berdomisili di hutan sebelah selatannya lagi. Oh, selatan patung Gajahwong itu. Iya, akhirnya ketemu, setelah ketemu baru dipelihara, diopenik, apa namanya, dipelihara lah ya. Sama yang namanya sepasang kakek nenek tadi. Itu yang bernama, yang lelaki itu namanya Kaki Ulang. Kaki Ulang. Kemudian istrinya yang bernama Nyai Alung. Oh, makanya di situ di sebelah selatan itu dinamakan hutan Ulang Alung. Oh, di sebelah selatan hutan Gajahwong dinamakan hutan Ulang Alung karena ada kakek nenek yang namanya menolong si Gajahwong tadi. Oh, iya ya. Apa namanya, singkat cerita, patung Gajahwong itu kemudian dibawa, dicuri, atau mungkin ada yang menjual, sampai sekarang tidak ketemu lah. Jadi wong tua kerekis apa hilang tanpa kerana lah. Oh, katanya dengar ada dibawa ke museum mana tuh, geologi bukan ya, beda ya? Bukan. Itu yang dibawa ke museum geologi itu berarti waktu itu termasuk fauna satir. Oh, itu fosil ya, beda ya? Ya, fauna satir itu yang berupa kura-kura raksasa. Iya. Itu di Museum Geologi Bandung itu. Kayak Pak, kembali ke makam Dawa tadi ya. Berarti memang situ adalah makam tadi siapa, raja apa namanya, yang bernama tadi Raden siapa? Raden, kalau orang sini mengatakan Raksamuka. Raksamuka ya. Tapi kalau menurut silsilah cerita kerajaan itu Prabu Dharmawangsa atau Raksamuka kalau orang sini bilang ya. Jadi ada dua nama yang dipegang oleh itu. Itu yang tadi itu kan yang dari Ciamis itu maksudnya itu ya, Raksamuka itu ya. Itu jadi setelah dari Ciamis itu ke sini yang pertama itu adalah Dharmagati. Dharmagati. Yang kedua turun lagi, yang kedua berarti ke Dharmayuda. Kalau orang Galuh Timur itu kan mengatakan Bandayuda. Oh, Bandayuda aslinya Dharmayuda. Lah Dharmayuda tidak ada, kemudian turun ke Dharmaguna. Dharmaguna ya. Yang sebelah barat Kandanayam. Ya, yang belah barat desa Galuh Timur ya. Nah, setelah Dharmaguna kemudian Dharmawangsa di sini. Oh, yang Dharmawangsa di makam panjang itu. Dharmawangsa. Dan yang terakhir itu berarti Kertawangsa di Ketabasa. Yang sampai sekarang belum ada yang mau tanya lah ke sini. Jadi mungkin kalau kayak orang-orang Ketabasa pengen ngobrol mungkin bisa muncul. Nah, itu makam Kertawangsa ada nggak di Ketabasa? Sudah ditemukan belum? Sudah malah sudah saya gijing. Sudah digijing. Waktu zamannya periodenya Pak Tarmad. Dinas itu tahun.
Berarti yang makam panjang di sini tadi Dharma Wangsa, punya di Kertawangsa. Yang di Kertawangsa itu ya. Iya. Oh. Terus yang tidak punya posisi itu berarti yang terakhir itu Mbah Eyang Suragenta. Suragenta maksudnya nggak punya posisi apa? Nggak punya jadi posisi sebagai raja apa gimana? Ya, jadi yang terakhir itu Kertawangsa malah. Yang di Kertawangsa, jadi ada rentetan yang terakhir padahal itu ada Mbah yang tadi saya ngomong. Iya, ya. Lupa. Berarti Mbah Eyang Suragenta. Oh, Suragenta ya. Lor Glempang lah gue mono. Oh, makanya anak kali genta. Oh, jebule anak kaitannya ya. Iya, Glempang sama Makam Dawa sama Galuh Timur ya. Ternyata Suragenta, tapi dia tidak punya kekuasaan, maksudnya tidak punya wilayah. Apa karena sudah berakhir kerajaannya itu? Mungkin barangkali sudah terakhir itu ya, sudah berakhir kerajaannya. Jadi itu hanya ada sebersit nama itu. Setelah Kertawangsa, padahal ada lagi yang namanya Mbah Eyang Suragenta. Suragenta ya. Itu tapi wilayahnya kan ikut Kaliurang, Glempang sih. Iya, iya. Kalau Kaliurang, Galuh Timur punya Dharmagati, Kaliurang punya Malanggati. Oh, Malanggati. Jadi Malanggati itu perempuan, tapi kalau di Galuh Timur Dharmagatinya itu kan berarti. Oh, Dharmagatinya Galuh Timur. Iya. Terus Malanggatinya itu perempuan. Itu kakak adik apa gimana itu? Barangkali itu suami istri. Oh, suami istri. Berarti suaminya Galuh Timur. Apa tadi namanya? Dharmagati, istrinya Malanggati Kaliurang. Berarti rumah tangga dong ini Kaliurang. Ya, memang satu rumpun. Satu rumpun ya. Berarti Kaliurang Galuh Timur itu suami istri kalau secara riwayat tadi ya. Iya. Oh, saya baru tahu ini kalau orang dulu sepinter apapun, sekuat apapun orang-orang yang berada di sana karena pernah di bawah, jadi nggak pernah berani ke Galuh Timur. Oh, tapi itu kan cita-cita dulu ya kan ya. Dulu. Ya, itu kan cita-cita zaman dulu lah ya. Kalau sekarang itu sudah mungkin barangkali tidak ya beda lah ya, udah era-era sekarang zaman itu kan sudah ya yang penting generasi muda kan harus tahu nih bahwa secara riwayat walaupun itu mungkin sebagai mitos atau cerita rakyat ya, Pak Yusuf itu ada kaitan yang erat ya antara Kaliurang dengan Galuh Timur karena dulunya merupakan suami istri gitu ya. Ya ini mungkin ada banyak versi lain tapi ini kan versi yang diyakini atau dipahami oleh Pak Manten ya. Kalau versi-versi itu banyak orang-orang luar ini kayak gini itu silakan ya. Tapi saya berpegang teguh pada cerita orang tua kuno dulu di sini ya seperti itu. Jadi yang saya pegang versinya ya itu. Ya. Nah, makam Dawa sendiri itu mulai diketahui atau mulai dipulasara, mulai dibangun mungkin biar kelihatan itu ada sejarahnya mulai kapan Pak Manten? Itu sekitar tahun 2001-an. Oh, 2001-an. Itu mulai saya bugar. Oh, saya kan dibugar. Masih berupa tanah. Kuburan biasa gitu ya. Tanah. Tapi sebelum dibugar ada apakah nisannya yang menunjukkan bahwa ini panjang, artinya nisan satu dengan nisan lainnya itu memang panjang ya? Jadi bentuknya itu masih tanah berlumut, selalu bersih. Kemudian waktu itu saya juga kalau tidak salah jadi lurah baru 2 tahun. Oh, waktu zaman jadi lurah ya? Periode pertama baru 2 tahun. Kemudian saya ada mimpi bulan puasa tanggal 25 kalau tidak salah mau ikut kuliah subuh, tapi saya ketiduran di depan pintu. Ada tamu tidak mau masuk, cuma itu dalam mimpi salam. Atau dalam mimpi? Mungkin barangkali dalam angan-angan mimpi atau dalam kenyataan. Ya itu jadi separoh-separoh. Ya. Jadi ada orang datang. Ya berjebak
pakai jubah putih, bahwa ini kalau Galuh Timur mau maju, ini makam harus dipelihara, diopeni. Saya janji 1 tahun paling cepat, 2 tahun paling lambat Galuh Timur mau robah. Lah kebetulan kemudian saya ngomong sama teman-teman itu hanya mimpi. Kemudian 2 kalinya ada lagi mimpi lagi sampai 3 kali saya mimpi itu baru saya mengumpulkan para tokoh, tetua sesepuh sesepuh sini dengan jawaban memang dari zaman dulu juga pengennya dibugar, tapi Pak mantan mana, Pak mantan akhir tidak berani. Kalau memang Pak Lurah berani, ya coba ayo kita dukung. Kemudian saya rapat, masyarakat juga saya ajak rapat, saya sampaikan masalah tadi saat mimpi saya. Kemudian mereka itu masyarakat itu antusias sehingga per kakak waktu itu memberikan sumbangan 5.000. Malah minta ke masyarakat karena setuju pembongkaran makam. Nah, barulah Jul, tolong dicikotna albume nyampe sini lemari. Kabeh gawene. Iya, foto. Album iki foto-foto. Lemari wis madhep ngidul. Ning ngene dhewek. Nah, kemudian waktu itu memang kalau enggak salah tidak sampai 2 tahun kan ada apa yang namanya TMM reguler. P3DT. P3DT berarti tahun 2001-nya. Ya, saya itu waktu itu kan saya ingat masih jadi ketua LPM juga. Iya, Pak Nansuha, saya kan pengurus LPM lah ya, yang dulu termasuk desa tertinggal sehingga dapat bantuan dari rel kereta sampai ke Makam Dawa, dulu jalan tanah terus di Makadam kan. Iya, betul. Ya, akhirnya ada bantuan itu maksudnya ya. Sebagai tonggak kemajuan Galuh Timur ya Pak Lurah ya. Oh, yang nanti ini saya Bang Manten, saya foto-foto saya lihat, tadi saya foto-foto ini dulu. Dulu. Ya. Setelah rapat untuk pembongkaran dari mimpi Pak Manten waktu itu kalau pengen maju dibongkar, artinya kesampaian ya, artinya kesampaian maju dengan adanya bantuan-bantuan ke Desa Galuh Timur gitu ya. Masuk P3DT. Dan juga dilanjut tahun 2003-nya masalah pengaspalan jalan di TMMD reguler. Pengaspalan jalan reguler. Iya, mereka nasi lah. Iya. Pengaspalan dari Makam Dawa sampai ke rel. Sampai rel ya. Dulu P3DT pertama kan itu belum TMMD ya, tapi bantuan impres daerah tertinggal jalan, ya, P3DT itu pengerasan jalan makadam lah ya. Dulunya jembatan jalan tanah menjadi jalan berbatu pasir ya, makadam. Terus ada TMMD reguler mengaspal tahun berikutnya ya. Itu menjadi patokan saya patokan itu di situ. Artinya terbukti bahwa ada kemajuan ya. Nah, kemudian yang kedua di situ tidak hanya Prabu Darmawangsa, tapi petilasannya Syekh Bayanilah. Lalu siapa lagi tuh Syekh Bayanilah? Itu menurut orang tua kuna, kebenarannya juga saya tidak tahu. Itu berarti dari negeri Yaman. Negeri Yaman. Habib berarti mungkin gimana? Syekh Bayanilah itu ceritanya pamannya Syekh Sayyid Ahmad yang menjadi menantunya Prabu Siliwangi. Itu ceritanya seperti itu. Itu maksudnya datang ke sini ada makamnya apa gimana itu? Jadi waktu itu penyebaran agama Islam waktu itu. Jadi memang dikaitkan dengan itu. Saya tahu persis cerita masyarakat sini asli. Dulu memang di sini ada pesantren. Dulu ada pesantren di Makam Dawa sini. Di Makam Dawa sini itu tepatnya di sebelah utara rumahnya Bapak almarhum Muridno. Pak Muridno ya. Lah kemudian kata Pak Haji Saroni dulu pernah ngomong seorang haji yang pertama di Galuh Timur itu
berasal dari sini. Dari Makam Dawa. Itu pertama ada orang ziarah ke. Istilahnya ada orang Galuh Timur pertama. Iya, itu. Yang naik haji itu dari Makam Dawa sini. Namanya siapa? Pak Haji Abdul Karim. Oh, Haji Abdul Karim. Ya, jadi yang ke sana itu berarti berikutnya. Itu berarti anak turunnya Syekh Bayalinah tadi apa gimana itu? Saya kurang tahu itu. Mungkin barangkali ya berkaitan mungkin seperti itu. Karena setelah saya telusuri, Syekh Bayalinah itu berarti berkaitan dengan kesepuan Cirebon. Oh, kesepuan Cirebon. Iya. Jadi antara Galuh Timur dengan Cirebon itu nyambung. Ya. Dari Syekh Bayalinah tadi yang menyebarkan agama Islam di sini, di Makam Dawa. Di Makam Dawa. Daratan sinilah. Iya. Pertama Islam masuk ke Makam Dawa atau Galuh Timur itu dari Syekh Bayalinah. Iya. Malah ada pesantren ya di sini dulu ya. Tapi bekas-bekasnya sudah nggak ada kali ya? Tidak ada. Tapi lokasi tanah masih. Ya barangkali saya lupa ya yang mau ditanyakan, biasanya saya lupa sih ya kalau. Ya ini malah saya baru tahu kalau ada pesantren zaman dulu di sini oleh Syekh Bayalinah ya. Ini kan untuk teman-teman penonton ya channel saya, khususnya warga Tonjong, Brebes dan semuanya saja, bahwa dulu Galuh Timur itu punya sejarah yang panjang. Walaupun itu mungkin ini hanya cerita turun temurun ya, karena memang bukti-bukti tertulis tidak ada, tapi paling tidak untuk pegangan ya. Oh, ada versi menurut Pak Yusuf kan seperti tadi ya, tentang Makam Dawa, tentang tadi Raja Siliwangi, Raja Sumedang, sehingga ada, kemudian ada gagang golok karena apa tadi, golok yang dilempar terkena lehernya, sehingga goloknya pulang Sumedang, gagangnya jatuh di situ, sehingga terbitlah namanya Candi Gagang Golok ya. Alasannya itu ya. Sementara kalau dari penemuan terakhir kan itu katanya kan candinya yang apa di Pugar itu kan katanya dari abad ke-5 atau ke-6 gitu ya. Tapi mungkin berarti itu kan ada, artinya sudah ada candi dulu kali mungkin ya Pak Lurah ya. Sehingga di situ dinamain Candi Gagang Golok karena dulu ada patung di situ, apa ada kutukan ya. Tadi dikutuk ya, dikutuk dilempar. Nanti yang tadi 2 orang tadi sampai yang keturunan raja dari Ciamis, Surawisesa ketemu dengan dari mana tadi Sumedang, tapi tidak dijui ya, sehingga dilempar golok. Mungkin barangkali yang termasuk di sini itu kerajaan atau bagian daripada kerajaan Prabu Siliwangi yang terakhir yang di Ciamis. Ya. Ini kerajaan kaitannya tadi dengan nama Galuh Timur ya. Galuh Timur bisa timur dalam arti wetan ya kan, atau timur dalam arti bahasa halus itu muda gitu ya. Ya namanya juga cerita ya Pak Lurah ya. Ini kebenarannya kan kita walau alam ya. Tapi kan versi-versi yang ada itu kan ya perlu kita ketahui supaya ya generasi sekarang itu paling tidak punya apa gambaran, oh dulunya seperti itu, sehingga tadi ada namanya Dharmaguna, Dharma Yuda, Dharma Wangsa, Kertawangsa ya kan. Ternyata kan ada kaitannya. Itu kan kalau tempat-tempat yang di sini disebut ada tempat Candi Banda Yuda, ada Dharmaguna ya. Mangga. Ya, ini ada teman yang lewat teman-teman. Oke, ada yang mau ceritakan lagi nggak Pak Lurah yang tadi belum disampaikan? Barangkali saya lupa atau mungkin yang masih perlu ditanyakan, insya Allah masih nyambung. Karena saya itu kalau berpikir ke situ dadak, itu memang kadang-kadang lupa. Kayak yang tadi makam kan dipugar sehingga ada kemajuan menurut artinya lewat wasilah mimpi ya yang dialami oleh Pak Manten, sehingga ada kemajuan Galuh Timur mendapat bantuan aspal dan seterusnya, ada kemajuan itu ya gitu ya. Pak Manten masuk listrik juga kan tahun 98. Ya setelah itu listrik masuk ya. Itu kan enggak mungkin lah yang namanya orang pinggir itu akan masuk listrik, tapi kan nyatanya jadi mungkin. Saya ingat listrik itu masuk sekitar kalau enggak 94, 95, 98. Oh 98. Ya, 98.
98 reformasi yo. Kalau makam dawanya itu Oh, makam dawa 98. Oh iya. ya. Saya ingat kalau Galuh Timur itu kan Karangasem. Galuh Timur Karangasem itu Kalipucung. 9, kalau nggak 19 95 ya. Ya, Ya, saya ingat waktu itu lurahnya itu Pak Pak Manten Akhir Ya. yang mendapat impres bantuan listrik masuk desa itu Galuh Timur. Ya, Galuh Timur. Tapi saya sebagai warga Karangasem istilahnya loh yo kan Galuh Timur dong. Ya. Akhirnya menggerakkan warga masyarakat Karangasem untuk swadaya waktu itu, Iya, ya kan? Yang tiangnya juga pakai besi. Ya kan beda ya kan, bukan tiang yang pal yang Iya. beton, tapi Beton. tiang bekas tiang telepon itu kan, sehingga waktu itu Galuh Timur, Dukuh Karangasem sama Kalipucung dialiri listrik Ya. tahun kalau nggak 19 95. Timur 2. Galuh Timur 2 juga lah. Ini yang ke makam dawa ini baru tahun 98 ya. Lanjutan Oh. dari 94 95 itu. Ya, itu berarti teman-teman kemajuan atau perkembangan desa Galuh Timur ya, dari tadi sejarah sama kemajuan sehingga ada pengaspalan, ada listrik masuk desa, itu baru kesini nih. Waktu saya kecil itu belum ada ya Pak Manten ya. Belum. Kalau belajar sinau itu pakai sempor ya. Ya. Atau Ceng-ceng. kalau kemana-mana pakai ceng-ceng ya. Atau kalau itu malam Jumat biasanya itu nyalain lampu petromak Ya. ya, ingat ya. Kadang-kadang juga bambu yang direnteng bambu satu ros. Ya, Ada sumbu-sumbunya. ya sumbunya. Kemudian kan di depan rumah disulit. Oh ya, disulit di depan rumah ditaruh ya Iya. supaya jalan-jalan terang. Jadi dulu sangat tradisional ya. Oke, begitu ini sudah hampir setengah jam ngobrol nih ternyata nih. Sementara Itu dulu ya. Barangkali ada pertanyaan lagi ya nanti bisa nyambung lagi. Ya oke, terima kasih Pak Manten Lurah atau Pak Haji Muhammad Yusuf. Obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Ya, ini saya sedang mengarah ke makam dawa ya, bonceng Mas Tio, putranya Bapak HM Yusuf, mantan Lurah Galuh Timur. Ini jalannya masuk ke, namanya ini candi apa ini yuk? Iya. Daerah candi. Jalannya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Ini cukup licin. Dulu bekasnya dipelur tapi apa ya? Apa sudah? Paping. Dulu dipaving tapi pavingnya udah hancur ya. Iya. Ya ini tanah. ini udah masuk komplek makam ya. Iya, makam umum. Makam umum ya ini ya. Makam umum Dukuh Makam Dawa. Lah ini kalau menuju makam panjangnya ini sudah di pengerasan ya. Nah, ini gubuk apa ini? Buat orang yang Gubuk. kalau mau itu mau ke makam biasanya Oh, kalau ada duduk makam di sini. istirahat. Iya. Oh iya. Ini saya syuting masuk YouTube ini Mas Tio nih. YouTuber pemula. Nah, ini udah kelihatan bangunan makam panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam kepada penghuni yang ada di sini. Ya, jadi ini namanya makam dawa nih ya Mas Tio ya. Makam dawa ini yang tadi sejarahnya diceritakan oleh Bapak HM Yusuf. Ini tulisan Jawa apa ini Mas Tio? Tahu nggak Mas Tio? Hah? Kurang tahu. Apa makam dawa mungkin ya maksudnya ya? Ya. Ini bangunan dari dekat teman-teman. Rencananya akan dipugar untuk diperbaiki. Ini kalau secara logika memang nggak masuk akal ya teman-teman ya. Makamnya sangat panjang ini. Panjangnya berapa meter ini Mas Tio? Tahu nggak? Kalau nggak salah kurang lebih 7 meter. 7 meter ya. Ini saya keliling makam. Keliling makam.
Nah, ini makam kalau dari sisi selatan menghadap ke utara. Ini bangunannya pakai kayu jati ya, cukup kekar teman-teman. Ini makam Dawa. Nah, di sekelilingnya ini adalah pohon-pohon yang masih kelihatan asri atau pohon-pohon kuno ya. Tapi ini ada pohon juga alba. Nah, di sana ada pohon aren. Pohon aren di sebelah timur makam. Nah, ini. Kembali ke makam. Nah, inilah makam yang disebut dengan makam Dawa. Makamnya memang panjang sehingga pedukuhan di sini disebut juga dengan dukuh makam Dawa, masuk kelurahan Galuh Timur. Nah, itu ada rumpun bambu petung ya, sangat lebat. Ini kebetulan suasana mendung, jam 11:05. Ya, inilah teman-teman makam yang disebut dengan makam Dawa, berada di dukuh makam Dawa, kelurahan Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.